untuk lawannya. Jadi tips and triknya itu kalau Sun yang ngeluarin bayangan juga langsung hancurin bayangannya di awal untuk boosting gold dan XP-nya. So kita akan langsung masuk ke Land of Dawn. Kita akan melihat nih seperti apa game pertama yang akan ditunjukkan. Asuransi late game ada Claw dengan adanya Cecilian. Wih, Cecilian baru tuh. Cecilian skin Hunter x Hunter. Iya, oke. Tapi buset, pressure dari Brusco memang sih nggak bisa dianggap remeh juga. Dia akan benar-benar pegangin landingnya, dicicil. Oke. Konsepnya mungkin berarti memang nggak apa-apa. Nggak dapat. Oke, itu dia. Selama bayangannya nggak dilasit sama Kelra, itu nggak akan dapat goldnya. Mungkin kalau XP sharing XP-nya dapat, tapi yang penting nggak dapat dari lasit nggak masalah. Sementara Anavel kali ini dengan 3 ritmenya berhasil mengusir mundur Brusco dan juga Super Prince. Masih belum ada flicker yang ke bait, tapi ya it's okay. Yang penting pattern farmingnya juga udah berjalan dengan baik. Slot, Clawku rotasi cepat King Kong. Kita tahu dengan agresivitasnya King Kong, mid lane ini bakal menjadi target utama. Dan ini tipikal dari Onyx PH banget. Tipikal yang dimana mid lane-nya ini bakal jadi tujuan sebelum turtle pertama muncul. Karena ngelihat turtle juga yang kayaknya nggak bakal dikontes buru-buru sama EVOS deh. Gold lane mereka Sun, XP lane mereka Povius oke lah, Poviusnya mungkin kuat. Tapi kalau dilihat dari mid lane-nya Cecilian, menurutku bukan hal yang baik kalau memang mau dipaksa ke arah turtle nanti. Dan lihat dari Kelra, lihat dari Kelra mungkin nantinya ini akan makan dual lane juga. Soalnya Lukas itu tipikal yang kayak match sebelumnya. Kita udah sempat ngeliat sekali kan Lukas. Dia akan pegang landingnya, dia akan pegang zoning outnya. Gak bakal fokus untuk farming. Ter level 4. Wih, gerakan yang kita bisa lihat Super Prince agak sedikit terlambat. Brusco-nya dikasih satu lane. Dia mau cari level 4 sepertinya untuk cowok, tapi nggak dapat juga sih. Harusnya masih tetap kurang. Setup mulai dilakukan. Anavel masih ada di level keempat. Buset, King Kong udah level 6 bahkan. Retribution power akan sedikit berbeda dan Veldora ditabrak di bagian depan. Coba untuk bertahan Veldora. Satu tetes darah terakhir masih bisa selamat, namun ditembak dengan shockwave tadi. Veldora down. Turtle bisa diamankan juga oleh Onyx PH. Sekarang 2 member menjadi bonus tabungan lagi untuk Onyx PH. Kelra yang mau nggak mau sekarang dia belum bisa untuk unggulin landingnya juga. Dan ngelihat dari teman-teman EVOS kayaknya tadi memang opsi yang buruk sih untuk kontes. Bahkan sebelum mulai gue udah bilang, tapi Implosion connect langsung ke arah King Kong, damage-nya kurang, tapi target lain ternyata yang dikunci oleh Nicky. Dapat kill ke arah Super Friends, menjadi awal yang sangat baik. Corrosion udah jadi juga. Gold masih dipegang Onyx PH dan Wave Dragon kan di cancel. Nice cancel Veldora. Satu buat titik balik. Wave Dragon defensif masih nggak bisa juga. Brusco gagal sepertinya tadi untuk menyelamatkan dari Way of Dragon-nya. Sementara ngelihat dari rotasi ke bawah Anavel dengan Rhythm of Joy-nya, dia kayaknya nggak bisa buru-buru sih untuk sekarang. Nggak bisa langsung tabrak juga. Fokusnya ke arah farming. Kalau ngomongin soal farming, Joy di awal gua rasa sih bisa jadi unggul ya lawan Suyo. Masalahnya Suyonya King Kong lagi kan. Itu bakal jadi sesuatu yang berat lah. Apalagi pressure dari Brusco bersama dengan Super Friends-nya. Ini bener-bener nggak lepas dari matanya Anavel. Satu cara untuk mereka mungkin lepas objektif, tuker, maksudnya lepas turtle, tuker dengan turret. Itu bisa jadi opsi yang terbaik sih. Yes, dan tampaknya dari bottom lane Nicky hampir ya sudah mulai menerima adanya satu buah serangan. Dan so far so good, terpantau teman-teman dari EVOS Esports mengalami kerugian di sekitar kisaran 1000 lebih, yang dimana ini nggak begitu baik tentunya untuk teman-teman dari EVOS Esports, yang dimana Brusco dengan satu signature hero-nya sudah mulai menendang ke area satu pemain dengan area 2 Dragon mengarah tepat ke area Tony yang langsung tumbang begitu saja. Dan nampaknya ini menjadi satu buah inisiasi untuk Onyx PH masuk ke area objektif Turtle. Dan nampaknya kali ini teman-teman dari EVOS Esports juga harus kehilangan Veldora yang terlalu dalam berada di area lini pertahanan yang boleh oleh Onyx PH, sehingga ini menjadi keuntungan karena Retribution yang on point coming from King Kong menutup kembali keuntungan untuk anak-anak dari Onyx PH. Masih coba untuk paksa. Turtle yang kedua, lagi-lagi turtle-nya diambil Onyx, kill-nya pun diunggulin Onyx.
satu buah gerakan yang sebenarnya tadi cukup memaksa lagi dan lagi. Tigreal yang udah tumbang duluan, ditambah dengan adanya Cecilion yang masih butuh tag di awal. King Kong masuk di level 10. Annabelle tertinggal lumayan jauh, bahkan sekarang taruh di bagian bawah akan coba dipaksa Nikki. Sana dan Wave Dragon lagi-lagi Tony bakal jadi korban sepertinya. Flicker defensif bisa menyelamatkan, namun gak untuk Nikki. Nikki bisa ditumbangkan. Wow, di menit kelima nampaknya teman-teman dari EVOS Esports lumayan kehilangan power dari konsep mereka ya, terkait pressure yang dari tadi tiada henti dibawakan oleh pemain-pemain dari Onyx Philippines. Bahkan setelah huru-hara terjadi di area bottom lane, mereka kembali mempersiapkan satu buah serangan Soul Saver yang masih membuat nyawa Veldora ternyata untung tidak melayang. Tapi yang melayang harusnya satu bottom lane turret yang memang gak sempat kejaga juga nih dari teman-teman EVOS Esports, yang ngebuat teman-teman dari Onyx PH, wah mereka semakin melimpah dari segi revenue, dan bahkan gak banyak hal selain split push dari Annabelle pun harus digagalkan nampaknya oleh sosok Kirk di area top lane. Ya itu dia, laning jauh nggak bakal tenang karena bisa dijaga juga sama Lukas sih. Kali ini Lukasnya juga vengeance kan, nggak gampang untuk ditumbangkan. Hunter Strike ini untuk item kedua. Ini King Kong udah level 11, Annabelle masih level 8, 3 level perbedaannya. Flicker kembali digunakan Brusco. Cancellation yang bagus tadi dari Wave Dragon-nya, tapi sepertinya akan dipaksa dan Brusco menjadi korban. Kirk masuk sekarang, fokus ke arah Tony. Satu hit terakhir masih bisa selamat dan Annabelle guntingan dari belakang masih belum bisa untuk mendapatkan poin kill balasan. Satu ditukar satu so far. Oh, dan masih melebihi Nikki. Coba untuk mulai menahan dealing damage, tapi hanya bayangan semu saja yang dibawakan oleh teman-teman dari EVOS Esports yang harus kembali menelan adanya satu buah kerugian fatal karena turtle yang terakhir ini menjadi perfect turtle untuk pemain-pemain dari Onyx PH. Yang dimana untuk teman-teman dari EVOS Esports coba untuk berusaha menukar turtle dengan adanya pertukaran turret. Tapi lihat siapa yang sudah nge-camp dan siapa yang bakal keluar di waktu yang tepat pada sasaran. Karena nampaknya turret memang berhasil diamankan, divided Estrik, serta damage yang dihasilkan oleh seorang King Kong buat akhirnya Nikki tumbang begitu saja. Dan Tony akan tumbang menjadi korban kedua dan double kill berhasil disecure oleh seorang King Kong. Double kill, lagi-lagi ini dominasi Onyx PH terlalu gila sih. Kalau seandainya King Kong bisa dapetin level 15 ya di menit 9, tipikal dari Onyx ya, ini tipikal gameplay dari Onyx. Mereka bakal langsung kasih pressure-nya, coba untuk ngambil semua inner turret sebelum Lord muncul. Dan Annabelle menerima damage yang sangat-sangat banyak, bahkan dengan tembakan dari Kelra gak bernafas lagi. 3 member hilang bahkan tanpa adanya pertukaran sama sekali. Wow, no mercy nampaknya dari Onyx PH. Amukan mereka di menit ke-7 masih belum bisa dijawab oleh pemain-pemain dari EVOS Esports. Terpantau menit ke-7 sudah berada di ketertinggalan 7.000 gold in total. Dan ini erat kaitannya dengan adanya ketertinggalan dari segi power item ya, yang dari tadi juga udah di-mention. Gap level juga ada di 3 angka, dan dari tadi Brusco selalu coba untuk berusaha bermain secara proaktif dengan tendangan mautnya Tony. Masih bisa selamat dari serangannya diberikan oleh pemain-pemain dari Onyx PH, tapi yang tidak selamat mungkin adalah outer middle turret karena Annabelle coba untuk mulai mundur. Dan tidak ada nyawa yang melayang di area mid lane. Ini perbedaan level yang banyak banget sih sebenarnya. Mereka masih mau coba invade lagi ke arah orange buff. Nikki kembali menjadi korban walaupun Super Prince sebagai pembalasannya. Ya tetap aja Nikki sang gold laner soon. Ini bakal menjadi satu buah masalah yang serius asuransi late game mereka. Kirk hadir, vengeance dinyalakan. Masih belum ada inisiasi lebih lanjut. Shock blast-nya keluar juga. Tapi ya ini semua hanya untuk zoning aja. Onyx memang dia bahkan tumbang dari Super Prince saja. Mereka nggak mau kehilangan mapnya. Makanya mereka kontrol lagi di bagian depan. Mereka coba untuk memaksimalkan dan mengupayakan apa yang sedang mereka pegang juga, di mana Lord Advantage ini harusnya beresiko banget untuk EVOS Esports mau coba untuk kontes di area Lord pertama ya. Dan teman-teman dari Onyx PH juga mereka coba untuk ngambil dulu nih, melihat situasi di area jungle. Volley sudah dilakukan dari Annabelle. Ada pantau dari Brusco yang harus diserap dengan area satu buah implosion. Dan damage yang masih belum begitu maksimum yang membuat Brusco masih bisa mundur dengan selamat. Dan fokus split push ya. Memang wah ini soundnya sih jadi PR banget loh. Kayak dia dari tadi nge-split dan lama-lama Kirk ini nggak bisa. Lama-lama Kirk ini nggak bisa nahan dengan damage yang terlalu ekstrim lagi. Dan Brusco satu hit terakhir, guntingan dari Nikki yang berhasil mendapatkan satu buah poin kill. Atasnya juga harus di-clear juga. Gak bisa buru-buru Onyx. Mereka kalah jumlah sekarang. Perbedaan quantity yang membuat Onyx PH tidak gentar. All-in. Mereka masih mau all in, memaksimalkan damage eksplosif yang sudah dimiliki oleh King Kong dan Kelra.
membuat akhirnya Lord pertama mampu untuk mereka amankan. Sedangkan di area top lane ini masih menjadi gerakan yang belum bisa dihentikan oleh seorang Niki. Dan sukses ya nampaknya Niki untuk menukar Lord dengan setidaknya ada satu pertukaran dari turret Kinar yang bisa diambil. Iya, dan Onyx PH mereka harus cari solusi juga sebenarnya dari split pushnya Niki nih. Kalau sampai split pushnya berhasil, tim fightnya defensif, draftnya ini bersinergi banget loh. Sunnya pegang satu lane, dia akan fokus split push, sementara sisanya akan defensif. Defensifnya bawa Cecilian, bawa Tigreal, bawa Popheus, yang dimana akhirnya dua badan di depan ini seharusnya bisa nahan damage. Tapi ya memang sih perbedaan gold juga lumayan mengerikan nih. 8.000 gold berarti in total. Belum lagi levelnya. Posisi dari King Kong yang masih menang 3 level karena Annabelle juga terpaksa nih susah untuk ambil farmingannya. Kayaknya ini bakal jadi lot yang bahaya banget. Ya, slot yang akan menuai advantage banyak apa nih nampaknya? Apakah mampu untuk bisa dikurangi dengan adanya Falcon ya? Setidaknya masih bisa jadi jaminan juga untuk EVOS Esports bisa memaksimalkan karya High Ground. Tapi lihat di area bottom lane sudah ada satu pemain yang show off. Terpantau perbedaan kuantitas di area high ground-nya. Kirknya sudah mulai menerima serangan yang bener-bener ini masih geli-geli sedap aja rasanya karena Kirknya pun masih sustain, maju ke arah depan, mengunci ke arah Cloudcon, masih bisa survive mundur ke arah belakang dan lihat Vengeance diaktifkan begitu saja dan First still survive sedangkan satu base di area top lane turretnya pun berhasil direnggut oleh pemain dari Onyx PH. Tadi langsung mundur lagi, kontrol lagi ke bagian bawahnya. Secara garis besar yang dilakukan Niki seakan jadi percuma nih karena nggak ada pertukaran apapun. Tapi kabar baiknya nggak ada korban juga sih dari teman-teman EVOS Esports, mereka masih lengkap berlima. Dengan Cecilion kita bisa yakin late game akan dipegang. Masalahnya sekarang apakah dikasih late gamenya? Nah, jujur kita tahu Onyx PH juga dengan agresivitas yang nggak pernah putus. Sekarang goldnya bedanya sekitar 9.000. Ini bakal benar-benar makin terasa lagi. Impact dari damage-nya Kelra mungkin, Fitter Strike-nya. Bahkan Kelra satu item lagi lagi untuk item terakhirnya. Itu dia satu item yang akan mengarah ke area manakah. Wind of Nature kemungkinan besar dengan adanya satu pecahan tersebut. Ada satu callback juga yang dibuat oleh Kirk. Respect juga ya terkait bagaimana nantinya momen yang bisa di-clear oleh EVOS, Swishing Lantern dan juga Glowing One. So far untuk Cloudcon nih kunci late game power dari EVOS. Dan mampukah EVOS bertahan? Sejauh ini menit 12 Onyx bermain super duper hati-hati walaupun mereka memegang kendali penuh gold yang cukup berlimpah. Tapi masih dengan teori disiplin. Cuman yang pasti dari EVOS juga mapping persentasenya juga gak seluas itu. Ini juga jadi satu hambatan buat Tony ya. Dari tadi bisa creating karya momennya gak sih, Lim? Harusnya. Tapi gue ngeliat dari tadi Tony implosionnya pun bingung mau makan siapa. Mau makan Brusco dia mereka kurang. Mau makan langsung ke arah King Kong gak ada space, gak ada vision. Kaldora dia sekalinya ngebuka nih, dia harus coba commit karena ya tipikal gak bisa kabur sebenarnya. Brusco udah mulai menendang dan kali ini sudah mulai mengarah ke area satu target operasi implosion yang baru dibahas menyerap ke area beberapa pemain. Tapi lihat bagaimana pemain-pemain dari Onyx PH masih bisa menahan damage yang diberikan, bahkan Kirk mampu untuk menumbangkan ke area sosok Veldora Lord di take over begitu saja seorang King Kong. Dan lihat bagaimana Kelra masih bisa selamat dengan dia Wind of Nature yang aktif. Dua pemain hilang untuk nothing. Wind of Nature di waktu yang begitu perfect timing. Cloudcon flicker dari Super Prince. Satu tetes terakhir Cloud tumbang. Annabelle mengamuk dengan Electrifying Beast namun gak cukup. Damage yang gak cukup. Langsung pakai Secret Hammer lagi didorong minionnya ke arah luar. Namun Tony gak bakal lama. Damage yang terima cukup sakit. Best way terbuka dan game pertama untuk Onyx PH.